Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Kali ini aku ingin membahas pertandingan dari lanjutan Liga Champions yang akan bermain pada hari Rabu nanti malam ini, jam 23.45, yaitu antara Barcelona melawan Dinamo Kiev. Ya, kenapa saya ingin mempreview dan memprediksi skor pertandingan kali ini? Karena ini hati-hati ya, karena banyak sekali yang kemungkinan terjadi di pertandingan kali ini. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kalian nanti juga harus ikuti ya video ini, jangan skip karena ada beberapa informasi yang aku ingin bagikan kepada kalian mengenai Dinamo Kiev-nya ya, dan Barcelonanya ya sedikit aja lah, karena kesimpulannya sebenarnya kalau dari pertandingan kali ini kan Barcelona diunggulkan menang, bahkan boleh dikatakan hampir 90% Barcelona itu menang lawan Dinamo Kiev ya. Tapi apakah iya Barcelona akan menang dengan mudah melawan Dinamo Kiev? Ya kan, itu jadi pertanyaannya. Oke, kita lihat dulu dari Barcelona deh ya, karena selaku tuan rumah nih Barcelona. Kalau dari data jujur aku nggak bisa banyak bahas banget dari baik Liga Spanyolnya, baik bersama Liga Championnya. Itu Barcelona dari data ini nggak terlalu bisa didasarkan sesuai preview ini. Ngomongnya susah ya. Jadi saya sedikit banyak itu ngambil dari sesuai dari boleh dibilang mental atau psikologi pemain-pemain Barcelona. Karena kalau dari data ini ya, kalau kita lihat dari data Barcelona dan Dinamo Kiev itu imbang ya. Itu kalau dari data itu imbang. Kalian bisa lihat sendiri ya, baik bersama liganya, baik bersama championnya, itu Barcelona dan Dinamo Kiev sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, walaupun memang Dinamo Kiev klub Liga Ukraina ya, beda dengan kelasnya Liga Spanyol. Tapi sebenarnya kalau dari data yang kita simpulkan, yang Barcelona masih boleh dibilang ya, Barcelona ini kan sekarang di peringkat ke-7 ya, masih terseok-seok di Liga Spanyol, walaupun memang terakhir menang 3-1 lawan Valencia ya. Tapi kalau dari datanya Dinamo Kiev, ini Dinamo Kiev walaupun bermain di Liga Ukraina yang masih notabene di bawahnya Liga Spanyol lah kelasnya, tapi Dinamo Kiev ini peringkat 1 di Liga Ukraina ya. Jadi kan boleh dibilang kalau Barcelona sekarang di Liga Spanyol peringkat 7, sedangkan Dinamo Kiev di Liga Ukraina peringkat 1. Ibaratnya seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana kalau menurut kalian? Kalau menurut aku kesimpulannya ya berimbang sebenarnya tim ini ya, walaupun memang kita boleh sedikit tahu bahwa Dinamo Kiev ini kan kualitasnya masih di bawah dari Barcelona ya, secara teorinya seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat lebih mendalam statistik Dinamo Kiev ini bagaimana gitu ya, dan pemain-pemainnya apakah iya di bawah kualitasnya Barcelona. Nah itu kan karena saya nggak bahas banyak pemain dari kedua tim ini, jadi yang saya bahas hanya dari data mereka berdua sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat dari Barcelona, yang semua orang mungkin sudah mengunggulkan Barcelona menang gitu ya. Ya, kenapa kesimpulannya kalian bisa ibaratnya sesuai dari prediksi yang saya baca ya, data-data yang sudah saya baca, itu hampir dikatakan 80% Barcelona menang. Kenapa kesimpulannya kok kalian bisa simpulkan Barcelona menang lawan Dinamo Kiev? Padahal datanya tuh imbang. Ya, kenapa? Oke, saya akan mempelajari dari masalah prediksi sesuai dari mental dan psikolog para pemain Barcelona dulu ya. Memang boleh dibilang anggap aja ini Barcelona dan Dinamo Kiev ini imbang ya, anggap aja seperti itu. Aku nggak bahas mana yang hebat mana yang jelek, aku nggak bahas. Cuma intinya karena ini Barcelona bermain di kandang ya, ini anggap aja imbang ya kedua tim ini. Tapi karena ini Barcelona bermain di kandang, oke, Barcelona punya plus poin karena bermain di kandang, itu nomor satu. Lalu yang kedua apa ya, kalau secara psikolog dan mental ya, dengan kembalinya Ansu Fati, Aguero yang sudah comeback dari cederanya, harusnya bisa memperkuat mental mereka lagi. Karena dengan sudah hampirnya lengkap ya, hampir lengkap lah skuadnya Barcelona ini, walaupun masih ada Dembele yang nggak tahu ya masih main apa nggak tahu. Tapi kalau dari mental dan psikolog pemain, harusnya dengan comebacknya dua pemain ini ya, dan Ansu Fati kan sudah comeback lumayan lama ya, Aguero ini ya, saya kira harusnya Barcelona secara psikolog dan mental harusnya punya mental yang naik di pertandingan kali ini. Karena apa? Ya Barcelona 2 match di Liga Champions ya, itu belum pernah menang. Dari 2 match itu Barcelona itu pertandingan pertama di kandang sendiri kalah 0-3 dari Munchen. Lalu di kandang Benfica kalah 3-0 dari lawan Barcelona di kandang Benfica.
ya, nggak berhasil mencetak 1 gol pun Barcelona di 2 match terakhir Liga Champions ini, dan kemasukannya juga 6, agregat golnya -6, poinnya 0. Inilah Barcelona yang saya permasalahkan itu ya. Oke lah, lini belakangnya kemungkinan masih tanda tanya lah untuk Barcelona ini. Tapi kan yang penting itu lini depan, karena lini depan itu kan modal untuk mencetak gol untuk memperoleh kemenangan. Nah ini yang bagaimana Barcelona nanti menghadapi Dinamo Kiev. Apakah iya dengan segampang itu Barcelona bisa memenangkan pertandingan melawan Dinamo Kiev? Ya kita baca Dinamo Kiev-nya dulu bagaimana. Ya kalau kita lihat Dinamo Kiev, ini saya nggak terlalu banyak yang bisa dibacakan ya datanya. Tapi ya Benfica, Dinamo Kiev ini nggak terlalu beda jauh dengan Barcelona. Bedanya Dinamo Kiev hasil dari 2 match terakhir di Liga Champions ini itu 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Imbangnya di kandang sendiri lawan Benfica tuh imbang 0-0. Lalu di kandang Bayern Munchen kalah 5-0. Ya, dan sama nggak berhasil mencetak 1 gol pun di Liga Champions. Jadi kedua tim ini sebenarnya boleh dikatakan ya memang di lini depannya tanda tanya. Tapi ya dengan kualitas depannya Barcelona inilah yang saya katakan lebih diunggulkan karena sudah mulai adanya Aguero yang comeback, mungkin ada Ansu Fati yang sudah bisa bermain dari awal ya, dan Depay pastinya gitu ya. Nah ini yang saya katakan bahwa lini depan Barcelona yang benar-benar real akan bermain itu sebenarnya di match ketiga ini. Bukan berarti saya melupakan 2 match terakhir ya. Barcelona kalah 0-3 dari Munchen, kalah dari Benfica 3-0. Tapi kalau boleh disimpulkan, ya baru kali inilah Barcelona bisa memainkan sedikit pemain yang penting itu comeback dari cederanya dan dimainkan di pertandingan kali ini kemungkinannya ya. Jadi ya itu ya, lini depan Barcelona ini pertanyaannya. Saya nggak bahas lini belakang dari kedua tim lah, karena kalau dari data ya, dari data ini saya nggak perlu munculkan di sini karena ini hanya informasi, sekedar informasi aja. Dinamo Kiev di lini pertahannya di liganya itu bagus, di Liga Ukraina Dinamo Kiev itu bertahannya bagus. Barcelona bertahannya, nah Barcelona ini bertahannya ya mungkin bagus, tapi dalam 3 match terakhir nggak pernah clean sheet. Itu Barcelona ya. Jadi lini pertahanannya bagaimana? Nggak konsisten, intinya itu aja. Kadang bisa bagus ya clean sheet, kadang kalau lagi jelek-jeleknya ya pasti kemasukan 1. Lawan Valencia kemasukan 1, terus kemarin lawan Atletico Madrid kalah kemasukan 2, lalu lawan Benfica kemasukan 3. Ya clean sheet-nya hanya terakhir lawan Levante, lawan Cadiz itu di Liga Spanyolnya Barcelona clean sheet-nya. Sisanya nggak pernah clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir. Lalu bagaimana? Ya kalau lini depannya Dinamo Kiev pun ya nggak tahu ya. Kalau di liganya itu cukup bagus Dinamo Kiev untuk lini depannya. Ya itu cukup bagus di Liga Ukraina Dinamo Kiev ini di lini depannya. Dan memang banyak di luar dari dugaan bahwa memang mungkin Dinamo Kiev ya, ini kita bahas Dinamo Kiev lawan Benfica, lawan Munchen ya mungkin kesusahan, oke lah nggak mencetak gol. Lalu lawan Barcelona bagaimana? Ya ini kelemahan dari Barcelona ini di lini pertahannya ini kurang konsisten, dan lini belakangnya Dinamo Kiev sedikit bagus lah kalau boleh dibilang. Ya kalau dari data ini memang nggak bisa disimpulkan, tapi kalau dilihat dari Liga Ukrainanya Dinamo Kiev ini pertahanannya bagus ya. Jadi apakah Barcelona akan menang mudah melawan Dinamo Kiev? Pertanyaannya itu. Karena kalau sesuai presentasi memang Barcelona diunggulkan banget lah. Kenapa? Yaitu tadi saya bilang ini bermain di kandang, lalu ini yang kedua ya, ini merupakan momen di mana Barcelona akan bisa kembali bersaing untuk merebutkan tiket ke fase berikutnya di Liga Champions. Inilah momen yang sangat penting banget karena bermain di kandang lawannya Dinamo Kiev. Karena setelah ini mungkin dia akan ketemu Benfica lagi, Bayern Munchen lagi. Jadi yang benar-benar dimanfaatin ya ini lawan Dinamo Kiev ini. Ya, jadi kembali lagi Barcelona memang diunggulkan menang di prediksi pertama dengan skornya. Nah, ini yang saya ingin bahas, skornya berapa. Ya, kalau dari masalah ini jujur dari data ini ya, aku ngambil dari data ya, bukan dari feeling atau insting. Kalau feeling sama insting ya kemungkinan Barcelona bisa menang 2-0 selisihnya. Itu kalau dari insting dan feeling. Tapi kalau dari data ini itu Barcelona harusnya menangnya tipis. Kalau dari data antara 1-0 atau mungkin 2-1. Bisa 2-0 atau Barcelona menang dengan selisih 2 gol ya bisa aja. Tapi kalau itu kan, kalau aku ngomong ya, Barcelona kalau dari insting dan feeling mungkin itu Barcelona bisa menang dengan selisih 2 gol.
Itu kalau mau ngomong dari insting dan feeling. Tapi karena ini sesuai data, di channel ini, di video ini, itu semua saya sesuai data. Itu Barcelona kemungkinan akan menang tipis, antara 1-0 atau 2-1. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan Barcelona bisa clean sheet menangnya. Ya, mungkin bisa 2 gol, selisih 2 gol gitu menangnya, ya mungkin bisa. Tapi kembali lagi, karena saya mengikuti data, itu kemenangan Barcelona harusnya tipis. Antara 1-0 atau mungkin 2-1. Kalau 3-2 ya mungkin bisa terjadi juga. Pokoknya intinya menangnya tipis, nggak melebihi dari 2 gol. Itu dari data ya, bukan dari insting dan feeling. Kalau insting dan feeling beda. Kalian menebak-nebak namanya. Ya, tapi kalau dari data ini Barcelona itu menangnya tipis, antara 1-0, 2-1, 3-2, tapi tipis. Ya. Jadi itu kemungkinan yang dari data yang saya sudah bacakan di prediksi pertama yang paling kuat sesuai data ini. Ya, dan di prediksi kedua dan prediksi ketiga saya tidak buat karena kemungkinan besar dengan hasil Barcelona akan imbang atau Barcelona akan kalah itu di luar dari data, intinya seperti itu. Ya, karena kalau dari data ini memang Barcelona dengan kita lihat statistiknya di liganya, di Liga Championnya pun masih sedikit belum konsisten doang sih intinya, belum membuktikan walaupun terakhir menang 3-1 lawan Valencia ya. Jadi di prediksi pertama atau sesuai data ini yang paling kuat itu kemungkinan Barcelona akan menang tipis antara 1-0 atau 2-1 dan bisa terjadi 3 gol lebih ya nggak tahu. Kalau dari data ini ya nggak mencapai 3 gol karena kedua tim ini lini depannya sama-sama tumpul. Itu yang saya simpulkan dari data ini ya. Kalau dari insting dan feeling itu kebebasan Anda, tapi kalau dari data ini seperti ini ya. Dan di prediksi kedua dan prediksi ketiga saya kemungkinan tidak buat karena untuk kemungkinannya Barcelona imbang atau kalah yang tadi saya bilang itu di luar dari data ya. Jadi itu aja yang aku ingin berikan kepada kalian. Jadi untuk Barcelona sesuai data ini ya hasil presentasinya seperti ini ya. Jadi kalian tinggal mau mengikuti data atau mengikuti insting atau feeling ya, keputusannya di kalian semua ya. Gimana dengan menyimpulkannya ya, kalian harus nonton pertandingannya secara langsung karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mempermudah kalian untuk menebak skornya berapa. Barcelona itu bisa mencetak kemenangan 2 gol nggak selisihnya ya, itu pertanyaannya ya. Jadi itu aja, thank you yang udah nonton dan jangan lupa bantu channel ini di subscribe ya, dan berikan like jika kalian berkenan dan komen jika kalian ada kesimpulan tersendiri, kita saling berbagi ya. Thank you ya. Jadi itu aja ya. See you.